Perkenalkan, nama saya Ahmad Hardin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri Pulau Papagarang, Kabupaten Manggarai Barat. Masih bersama saya dalam tugas refleksi dwi mingguan yang kedua, modul 1.1 sampai dengan 1.3. Model 6 Thinking Heads atau 6 topi berpikir. Model 6 topi berpikir ini yang pertama, topi putih, yang berarti tuliskan informasi sebanyak-banyaknya terkait pengalaman yang terjadi, atau informasi ini harus berupa fakta, bukan opini. Yang kedua, topi berwarna merah, yaitu menggambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya perasaan saat mempelajari materi baru atau saat menjalankan diskusi kelompok. Yang ketiga adalah topi berwarna kuning, yang berarti tuliskan hal-hal positif yang terkait dengan topik tersebut. Topi berwarna hitam berarti tuliskan kendala, hambatan, atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang dibahas. Yang kelima adalah topi berwarna hijau, yaitu menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Yang terakhir adalah topi berwarna biru, yang bermakna menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi atau ambil keputusan setelah mempertimbangkan kelima sudut pandang lainnya, bandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama adalah topi putih atau pengalaman yang terjadi modul 1.1. Yang pertama, melalui belajar mandiri, saya mengetahui tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, saya memahami bahwa seorang guru haruslah berpihak pada murid. Guru sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi, minat, bakat, kebutuhan, dan peran serta murid. Pengalaman yang terjadi pada modul 1.2. Melalui diskusi kelompok dan menyelesaikan tugas pada LMS, saya semakin paham tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, serta saya mulai menerapkan kelima nilai guru penggerak dalam pembelajaran agar tercapainya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, dalam elaborasi pemahaman, saya menerima begitu banyak ilmu dari instruktur Ibu Yuni Widyastuti tentang bagaimana guru berperan serta bagaimana memanfaatkan sistem otak limbik dalam menangani perilaku anak di kelas agar penggunaan otak primata selalu didahulukan. Sedangkan pengalaman yang terjadi pada modul 1.3 adalah saya memahami bahwa visi guru penggerak adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah impian di masa mendatang, dan bertujuan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah. Yang kedua, melalui diskusi kelompok serta elaborasi pemahaman, semakin mengerti untuk membuat visi harus melalui paradigma inquiry apresiatif atau IA, serta agar impian seorang guru tercapai haruslah menggunakan metode Bagja, artinya perubahan yang diharapkan guru harus mengikuti alur yang jelas seperti tertuang dalam Bagja. Sedangkan topi merah atau perasaan saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saya merasa sangat bersalah karena sebelumnya saya melaksanakan pembelajaran tanpa memperhatikan kodrat anak dan tidak berpihak pada murid atau tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sedangkan perasaan saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah merasa tertantang untuk segera menerapkan nilai dan peran guru penggerak baik dalam kehidupan saya maupun dalam tugas sebagai guru. Sedangkan perasaan saya setelah mempelajari modul 1.3, saya merasa termotivasi untuk segera melakukan perubahan pada sekolah saya, yaitu SD Negeri Pulau Papagarang, agar terwujudnya visi serta prakarsa perubahan yang saya impikan. Sedangkan untuk topik kuning atau hal-hal positif yang terkait dengan topik modul 1.1 adalah yang pertama, menambah pengetahuan saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengubah pendekatan saya kepada siswa di kelas. Yang tiga, lebih memperhatikan kebutuhan murid. Sedangkan hal-hal positif yang terkait dengan topik modul 1.2 adalah yang pertama, mengubah perilaku saya sebagai guru sesuai nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, gemar mencari inovasi baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, siswa antusias mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat, pencapaian profil pelajar Pancasila mulai terlihat pada siswa. Sedangkan hal-hal positif yang terkait dengan topik modul 1.3 adalah yang pertama, saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru untuk melakukan perubahan yang semakin nyata. Yang kedua, teman sejawat mulai terinspirasi dengan semangat perubahan yang sesuai perubahan yang saya pilih. Selain hal-hal positif yang saya terima, ada juga kendala atau hambatan atau risiko dari tindakan peristiwa yang sedang terjadi. Dari modul 1.1 sampai modul 1.3 ini, saya memiliki berbagai kendala. Yang pertama, banyak siswa yang masih belum lancar membaca. Yang kedua, waktu untuk menyusun persiapan pembelajaran terhambat dengan tugas guru penggerak. Yang ketiga, konsentrasi terbagi dengan berbagai kegiatan sekolah seperti mid semester dan pengisian e-kinerja. Yang keempat, kolaborasi kurang maksimal karena kepentingan lain dari teman sejawat dan kepala sekolah. Yang kelima, kurangnya aset pembelajaran di sekolah, terutama aset hidup atau aset pemikiran. Selama mempelajari modul 1.1 sampai modul 1.3 ini, banyak ide-ide yang muncul melalui kegiatan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kerja kelompok, maupun elaborasi pemahaman dalam pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis lingkungan. Yang kedua, menerapkan nilai guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan pembiasaan di sekolah seperti memberikan motivasi melalui nyanyian atau tepuk-tepuk. Selain itu, berdoa sebelum mulai dan akhir pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang interaktif. Yang keempat, menginisiasi prakarsa perubahan sekolah menuju sekolah yang lebih baik lagi. Terakhir, topi biru ini yaitu kesimpulan. Sejauh ini pelatihan guru penggerak Angkatan 9 ini membawa perubahan pada diri saya, siswa maupun sekolah. Dari modul 1.1 sampai modul 1.3 ini, banyak pengetahuan baru yang saya peroleh baik melalui kerja mandiri, kelompok maupun melalui pengajar praktik dan fasilitator serta instruktur dalam kegiatan elaborasi pemahaman hingga mengubah cara mengajar saya serta
merestorasi perangkat pembelajaran yang saya miliki agar terwujud impian atau visi saya melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pengembangan pembelajaran. Harapannya adalah prakarsa perubahan ini menjadi pemicu untuk memacu segala kekuatan dan sumber daya yang ada di sekolah, baik berupa aset secara finansial maupun aset pemikiran yang rasional dengan harapan. Demikian refleksi Dwi mingguan yang kedua ini. Semoga tantangan dapat teratasi serta harapannya dapat terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.